Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan akan tetap menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya ketika kami selalu berserah kepadamu, segala apa yang kami kerjakan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam taat dan takut akan Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk dapat melakukan semua yang baik melalui pekerjaan-pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 31 Juli 2024, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Unang malo ngang roham, ala hudop tuho, ikut tubuhamu sian gejang. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, yaitu seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus lalu bertanya bagaimana ia hidup. Nikodemus menyadari dan mengakui bahwasanya Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang hebat, yang dahsyat luar biasa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan ini sungguh menyadarkan Nikodemus bahwasanya Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Artinya, jika manusia masih hidup di dalam kegelapan dunia yang fana, maka dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dan pernyataan ini membuat Nikodemus bertanya-tanya. Atau mungkin kita pun bertanya-tanya, bagaimana sesungguhnya seorang itu dapat dilahirkan kembali? Seseorang yang telah dilahirkan, bahkan sudah bertumbuh dewasa semakin tua, masuk kembali ke dalam rahim ibu. Itu yang ditanyakan Nikodemus kepada Yesus. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu boleh kita baca dalam Yohanes 3 ayat 4. Tentu yang dimaksud oleh Yesus di dalam nats kita pada hari ini, orang yang dilahirkan kembali bukanlah dilahirkan secara badani, tetapi dilahirkan
di dalam roh dan kuasa Allah, di dalam kemuliaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging, dia bersifat daging. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh, dia adalah roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dilahirkan kembali janganlah kita tafsirkan secara harafiah. Lahir seperti bayi yang kecil mungil, yang tidak bisa dan tidak tahu apa-apa. Memang orang yang dilahirkan kembali, memang dia harus tidak tahu apa-apa di dalam menjalani hidupnya. Dia bisa menjalani hidupnya, dia bisa berproses menghadapi berbagai persoalannya jika Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hati manusia itu rusak, memberontak kepada Allah. Dosa membuat manusia rusak. Hati dan pikirannya dirusak oleh keinginan-keinginan dunia. Oleh sebab itulah, Yesus mau mengubah hidup kita. Yesus mau memulihkan hidup kita. Kita tidak cukup hanya menyesali diri dan meninggalkan dosa begitu saja. Melainkan hati, pikiran, dan kehidupan kita yang berdosa haruslah diperbaharui secara total. Dan Yesus datang ke dunia untuk memperbaharuinya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada Nikodemus dan juga mengingatkan kita kembali bahwasanya seseorang harus dilahirkan kembali agar dia beroleh keselamatan. Lahir kembali adalah pembaharuan hati dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup berhenti dari dosa saja, tetapi kita harus berubah. Kita harus memulai kehidupan kita di dalam kehidupan manusia yang baru. Hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Sering sekali kita terjebak dengan pandangan sempit seperti Nikodemus. Kita sering memikirkan kehidupan baru berarti hanya berbuat baik, ikut melayani di gereja, memberi persembahan, sudah dibaptis di dalam air, dan berbagai tanda keagamaan Kristen lainnya. Saudaraku, itu bukanlah suatu jaminan bahwasanya diri kita pasti akan beroleh keselamatan. Hanya pembaharuan dari Roh Kuduslah yang dapat mengubah kehidupan kita agar kita menjadi seseorang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara lahir baru? Sudahkah saudara memulai hidup di dalam terang kasih Kristus? Menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi banyak manusia. Kiranya kita dimampukan untuk hidup kembali di dalam terang kasih Tuhan, meninggalkan hidup kedagingan, meninggalkan hidup menurut dunia, tetapi hiduplah di dalam terang kasih Tuhan, di dalam kelahiran yang baru di dalam Roh Kudus, sehingga kita dituntun dan diajar untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam terang Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kedatangan-Mu, menebus kami dari dosa-dosa, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa, tetapi kami hidup di dalam terang kasih Kristus dan hidup sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh harapan kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Kasihani kami, berkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.